Baik, terima kasih atas kesempatannya. Oke, ya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Yang terhormat Pak Abduh, kemudian juga Pak Bimo, Pak Edwan, dan Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada agenda pagi ini ya. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya dan mungkin saya mohon izin untuk share pengalaman kami di PP ya mengenai Lean Project Execution. Baik, jadi di sini mungkin tadi sudah pada dijelaskan mengenai manajemennya, kemudian dari Wika juga ada implementasinya, dan di akhir ditutup dengan manfaat dan kendala. Baik, saya akan sampaikan seperti apa sih yang sudah dilakukan PP dan mungkin ini sifatnya lebih praktis ya. Kalau tadi kita melihat berbagai teori maupun knowledge, ini saya akan share bagaimana sih di PP ini khususnya di divisi gedung dalam pengimplementasian Lean Construction. Baik, mungkin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rina Asri Aisyah, saya bagian dari KKMRK juga. Jadi saya adalah murid dari Pak Abdu, Pak Bimo, dan rekan-rekan semua ya. Mulai aktif di 2016 juga ketika saya jadi mahasiswa saya sudah ikut di K2R, kemudian ternyata saya masuk PP itu ada juga K2R gitu ya di PP diterapkan, dan yang terakhir mungkin saya berkesempatan untuk menjadi presenter di International Group of Lean Construction di Paris nanti bersama Mas Abdi dan tim. Baik, saya akan mulai. Apa yang akan saya sampaikan ada 4 hal, Bapak Ibu semua. Yang pertama, motivasinya apa sih di PP ini untuk menerapkan Lean? Kemudian yang kedua, eksekusinya seperti apa? Dan yang ketiga, bagaimana project execution-nya ya, sebelumnya planningnya. Dan terakhir, ada yang menarik karena di PP ini cukup menjadi concern tentang community of practice-nya, seperti itu. Yang pertama, saya akan sampaikan mengenai motivasi Lean Construction. Baik, jadi kalau dilihat tadi ya sebagai awalan untuk memberikan highlight. Jadi yang saya handle di sini adalah mengenai proyek-proyek divisi gedung. Kalau tadi ada stadion, kemudian ada juga gedung, ada juga hospital dan sebagainya. Kita akan lihat bagaimana implementasi Lean di proyek-proyek tersebut. Nah, kenapa menjadi motivasi? Karena kalau kita lihat dari global trendnya dulu ya Bapak Ibu semua. Jadi di poin 5 ini, Lean itu sudah mengusung pendekatan pada teknologi dan juga arahnya adalah tujuan yang paling akhir yaitu better cost management. Nah, yang seperti yang sudah tadi disampaikan, tidak hanya LPS ya, bahwa Lean ini yang kita ketahui bahwa dari BIM, kemudian juga penggunaan 3D printing sebagai produk dari Lean sendiri, virtual reality dan lain sebagainya adalah hal-hal yang sebenarnya masuk dalam payung Lean Construction. Nah, kemudian kalau kita lihat di core construction capability di sini di project management, teman-teman dari PMO management juga di sini poin A8 adalah Lean project execution-nya itu menjadi fokus pembahasan gitu ya, bahkan masuk dalam core kompetensi yang dibahas secara karya gitu. Nah, ini menjadi motivasi juga di PP untuk lebih mengimplementasikan Lean itu sesuai dengan kompetensi yang ada seperti itu. Kemudian selanjutnya di PUPR juga sebagaimana yang kita tahu bahwa sudah di state ya poin pertama bahwa prinsip konstruksi ramping itu masuk dalam Permen PUPR pasal 6 ayat 3 ini ya, dan itu menjadi background atau motivasi kita untuk sesuai nih apa yang sudah dilakukan di perusahaan itu sesuai dengan aturan yang ada juga di PUPR seperti itu. Nah, kemudian berikut plan execution-nya, apa yang akan diterapkan di PP gitu ya, khususnya divisi gedung. Jadi kalau kita lihat prinsipnya sebagaimana yang kita sudah tahu mulai dari value stream, flow, pull, dan juga perfection, ini adalah prinsip gitu ya. Kemudian kita terjemahkan dalam payung Lean yang banyak tadi ya, ada LPS, BIM, VSM yang tadi Pak Junior sampaikan, bahkan ke level yang terasa sekali ada 5S ya, atau 5R yang kita kenal di project yang sudah terlihat lah implementasi Lean-nya. Dan yang terakhir kita akan membreakdown dari tools ini apa sih yang menjadi fokus kita di Lean Goals-nya. Nanti kita akan sampaikan di bagian implementasinya. Nah, kalau kita lihat dari prinsipnya sendiri, sebagaimana yang tahu dari Lean itu adalah value-nya dulu gitu ya. Kalau tadi dibahas juga sudah di awal. Nah, kalau di sini menjadi concern adalah bagaimana kita menghasilkan aktivitas yang dibayar. Tentunya itu ya, apalagi kontraktor utamanya adalah profit. Nah, bagaimana kita mendefinisikan value ini dulu gitu. Gimana caranya proyek itu bisa menghasilkan value yang bisa terbayar oleh owner. Itu yang perlu di-highlight dulu dari semangatnya Lean ini gitu.
Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke VSM. Kalau tadi sudah dijelaskan lebih detail oleh Pak Junior, yang harus penting diketahui dari sektor project, diantaranya kita harus tahu juga apa-apa aktivitasnya. Jadi kita define dulu kalau di sini ada defect, itu repair, ada transport, ada pergerakan orang dan tenaga, overproduction berlebihan, inventory terlalu banyak stok material, kalau di proyek mungkin semen dan lain sebagainya. Ini sebagai pemahaman awal di proyek ini kita harus tahu dulu mana-mana saja aktivitas tersebut, sehingga dengan pemahaman yang sama kita bisa tahu nih Lean ini nanti arahnya kemana gitu, tanpa harus tahu secara teori dan lain sebagainya, karena most of all kalau di proyek sudah pada tahu juga gitu ya sebenarnya apa yang harus mereka lakukan gitu. Namun perlu diberikan pengetahuan seperti apa sih aktivitas-aktivitas yang menghasilkan value atau tidak. Nah, sebagai contoh, ini adalah salah satu penggunaan aluminium formwork ya, kalau di gedung sudah mandatori, yang tadi juga dijelaskan bahwa kalau kita berpikir tidak dengan Lean, maka ada pekerjaan terlambat akibat alform itu kita menambah orang atau menambah resource material. Namun sebenarnya jika sudah tahu gitu ya pemahaman mengenai Lean, maka akan lebih dulu kita melihat cek flow pekerjaannya. Dan ternyata root cause-nya adalah peletakan panelnya berantakan, penumpukan panelnya, bahkan panel bekisting yang tidak berurutan gitu. Jadi bukan dengan penambahan resource. Nah, oleh karena itu waste yang sebenarnya adalah pemasangannya bekistingnya yang terlambat karena panelnya susah dicari seperti itu. Oleh karena itu waste-nya harus direduksi. Kemudian selanjutnya semangat yang terakhir adalah pool planning ya. Ini adalah sudah dilakukan juga tadi beberapa ya ternyata di luar PP juga gitu ya semangat dari LPS ini, dan objektifnya adalah ini ya 5 poin ini gitu, dan intinya yang paling dirasakan adalah continuous improvement. Jadi walaupun tadi sifatnya di awal kita belum tahu atau sulit dan lain sebagainya, tapi dengan adanya kelas planner ini kita melakukan satu aktivitas yang menuju ke arah perbaikan gitu, perbaikan di dalam proyek. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah konsep dari perfection ya. Nah, kalau kita lihat di sini perfection itu adalah continuous improvement namun ditambah lagi dengan inovasi. Nah, semangat di PP ini juga ada semangat untuk berkarya, berinovasi. Beberapa yang bisa dijadikan contoh sebagai berikut mungkin ya. Penggunaan bucket chore safety ini juga sudah menjadi mandatori ya. Jadi ini juga merupakan salah satu bentuk dari Lean juga ya, saya kira gitu. Dan paling dirasakan lah manfaatnya gitu oleh teman-teman di lapangan. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat penggunaannya itu seperti apa, ini juga mulai dibentuk dari teman-teman proyek sendiri gitu, yang ternyata dari mereka sendiri sudah paham sebenarnya konsep Lean itu gitu. Namun mungkin istilah-istilah yang tersebut saja yang perlu kita disepakati bersama. Kemudian selanjutnya ada juga inovasi dari Lean Construction dari segi HSE gitu ya, mengenai RFID safety yang sifatnya lebih digital. Sehingga RFID system atau Radio Frequency Identification adalah sebuah metode untuk identifikasi dengan menyimpan dan mengambil data dengan cara sistem tap tanpa kontak langsung. Microchip silikon dan antena atau kumparan yang tersimpan dalam ID card akan menyimpan dan memancarkan data bagi pengguna yang nantinya akan dibaca oleh gelombang radio. Tujuan dibuatnya RFID card ini adalah yang pertama, meminimalkan potensi masuknya pekerja ilegal di area proyek Senayan Diesel Power Plant 101 MW. Yang kedua, memudahkan identifikasi pekerja yang sudah mengikuti training saat melakukan aktivitas pekerjaan langsung di area kerja. Demikian. Ini juga salah satu hal yang mengkat gitu ya proses yang ada di lapangan, dan bisa lebih digital, lebih lean lagi juga, dan lebih terkontrol gitu dari segi manpower. Itu adalah bentuk aplikasinya. Kemudian kita akan melihat dari planning-planning tersebut bagaimana Lean ini kita eksekusi di lapangan gitu ya. Kalau kita fokuskan tadi ada Lean goals-nya, sekarang kita akan bahas dari hulunya dulu. Apa sih sebenarnya yang menjadi permasalahan di proyek itu tidak tercapainya waktu, budget maupun kualitas. Nah, kalau kita lihat dari segi metodenya, manpower, kemudian juga dari segi keuangan, kemudian dari segi alat dan juga material, ternyata yang menjadi highlight saat itu adalah salah satunya di waste management. Nah, ini pengalaman saya juga ketika di project, dan ini memang tidak secara optimal ya dilakukan secara fokus gitu, bagaimana manajemen waste ini bisa ditanggulangi.
Nah, oleh karena itu, ini adalah journey juga ya dari pengalaman saya juga ketika saat itu mulai dari 2019 diadakan deklarasi. Kemudian kita masuk ke dalam pilot project. Jadi kalau di PP sudah dari 2019 ya ada pilot project. Kemudian ada event di K2R juga kita coba libatkan. Jadi bagaimana kita mengenalkan gitu ya Lean ini dari segi experience dari teman-teman di PP seperti itu. Kemudian kita ada tools di sini namanya Lean Assessment Board. Ini adalah sifatnya aktivitas-aktivitas yang bisa mendefinisikan apa saja sih waste downtime tersebut, mulai dari defect, overproduction, hingga extra processing. Sifatnya adalah inputan juga dari berbagai masukan dari teman-teman proyek juga, kemudian diinisiasi oleh general manager kami, dan dibentuklah satu tools yang mana terus diimprove hingga 2022. Kemudian dengan adanya Lean Assessment Board tersebut didampingi juga paralel dengan implementasi Less Planner System dari segi planning. Nah, dari situ penguatan dari teman-teman di Lean ini gitu ya, adanya training for trainers. Ini juga dari divisi strateg ya. Jadi dari strategic manajemennya juga kita diberikan knowledge mengenai pengalaman Lean di luar gitu ya, experience-nya. Kemudian di sini kalau tadi ada Pro Planner, dari PP sendiri bikin sendiri ya, ini mengenai PP Planner. Jadi bentuk digitalisasi dari Less Planner System sendiri. Kemudian yang sekarang kita sudah coba mengimprove dari Less Planner System. Kemudian kalau tadi kita berbicara tools, ternyata tools itu hanya media ya, balik lagi kepada prinsipnya. Dan kalau kita melihat kondisi PP seperti apa, kita coba brainstorming dengan teman-teman, maka muncullah waste register. Nah, itu adalah salah satu upaya untuk mengkuantifikasi khususnya waste fisik yang ada di project. Kemudian lakukan site visit, kemudian juga kita kerjasama dengan ITB sebagai bentuk kolaborasi ya, dan juga mendapatkan knowledge dari segi akademisi seperti itu. Dan di terakhir kita membuat community of practice dari teman-teman yang memang suka terhadap isu ini gitu, isu Lean Construction. Nah, kalau kita detailkan di sini, yang pertama tentunya goals Lean itu kalau lihat dari sebelah kiri ada embed agility in process project. Jadi ini, dan juga yang kedua dari maximalist value-nya. Itu dengan cara apa? Kita ada namanya value creation. Jadi bagaimana inovasi-inovasi yang tadi sudah disampaikan melalui video ataupun yang mengimprove proyek itu dikuantifikasi secara rupiah gitu ya, secara angka. Nah, ini adalah goals-nya. Kemudian selanjutnya mengenai enhanced construction planning. Bagaimana dari segi planning, tidak hanya untuk melakukan eksekusi Less Planner System, tapi kita mereview juga, memonitoring seperti apa sih realisasi progresnya proyek itu, dan juga konsistensinya. Artinya tidak hanya punya planning, tapi planning yang sebelumnya itu seperti apa dalam keberjalanannya gitu ya. Dan ini kita bahas juga di dalam manajemen review, seperti apa planning dari masing-masing proyek tersebut. Kemudian yang terakhir ada minimalis waste ya, atau meminimalisasi seperti yang tadi kami sampaikan. Prosesnya cukup panjang dan menurut saya ini paling menarik karena ini adalah tools yang dibikin dari rekan-rekan PP semua gitu yang coba kami koordinir untuk menghasilkan tools yang bisa bermanfaat dan juga bisa dilakukan sendiri oleh teman-teman proyek. Ini mulai dari 2020. Kita juga melakukan assessment board yang tadi disampaikan. Kemudian di 2021 ini, 2021 masa pandemik, kita masih terus berjalan. Coba juga konsultasi juga dengan expert-expert yang ada ya, Pak Abduh maupun rekan-rekan yang ada di project juga yang sudah bisa menyampaikan knowledge-nya mengenai project. Kemudian penentuan pilot project, dan di 2022 ini kita sudah menghasilkan karya tersebut gitu ya, yang mana ini sampai sekarang juga masih berjalan keberjalanannya. Kemudian selanjutnya ke LPS. Paralel dengan itu, di setiap project juga sudah ada board seperti ini ya, dan diharapkan tetap konsisten karena tidak hanya sebagai tempelan-tempelan saja atau administratif yang tadi disampaikan sebagai kendala, namun juga harapannya adalah esensi dari Lean ini sebagai media kolaborasi dan continuous improvement dapat tercapai. Ini contohnya di proyek gedung, ini di proyek Balai Kambang ya. Kemudian beberapa highlight-nya mungkin ada video 3 menit bagaimana LPS itu diterapkan. Baik dari seluruh proyek ya. Seperti ini, concern terhadap schedule pekerjaan proyek menjadi sangat penting. Terlebih, untuk dapat tetap berproduksi, perlu perencanaan dan komitmen yang kuat dari setiap stakeholder yang terlibat. Less Planner System sebagai salah satu tools dalam Lean Construction dapat dijadikan metode yang powerful untuk perencanaan schedule pekerjaan. Tak hanya powerful untuk perencanaan, namun juga dapat menganalisa setiap hambatan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan, sehingga persentase tingkat pencapaian pekerjaan atau PPC juga dapat dihitung.
Keunggulan utama dari Last Planner System adalah dapat membangun komitmen subkon atau vendor untuk bertanggung jawab terhadap pekerjaan mereka di lapangan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap monitoring progres pekerjaan. LPS ini tidak bertentangan dengan master schedule yang biasa dibuat di Microsoft Project karena LPS ini merupakan detail aktivitas berdasarkan kondisi real di lapangan. Master schedule di Microsoft Project sebagai guidance secara garis besar, sedangkan LPS sebagai detail setiap aktivitas yang kemudian dievaluasi setiap minggunya. Baik, kemudian tidak hanya implementasinya, kita juga coba memonitoring dengan mendapatkan feedback dari beberapa stakeholder proyek ya, seberapa jauh Lean itu berkembang, kemudian apakah LPS-nya memberikan manfaat, dan berikut adalah hasil dari sarasehan gitu ya, sarasehan Lean yang diadakan dari divisi gedung untuk rekan-rekan key person, seperti itu. Kemudian di sini juga ada dokumentasi saja ya, virtual site visit, jadi ini berupa online. Kemudian juga kita memberikan experience kepada teman-teman proyek secara offline juga ya. Jadi bagaimana mereka mengevaluasi setelahnya, dan juga keterlibatan subkon dan mandornya juga dilibatkan dan diberikan bagaimana sih mereka terhadap Lean ini gitu di akhir dari simulasi Lego ini. Ini juga selain itu ada juga penyesuaian terhadap kebutuhan jembatan timbang karena di gedung ini mayoritas pekerjaannya beton, maka menjadi mandatori juga untuk proyek-proyek terutama struktur menggunakan jembatan timbang. Kemudian yang terakhir, 5 menit terakhir akan menyampaikan mengenai community of practice. Ini juga cukup menarik karena di PP ini mayoritas juga milenialnya cukup aktif ya. Saya kira menjadi powerful juga karena bisa terimplementasi hingga sejauh ini karena adanya COP Lean juga. Di antaranya mulai dari sharing session dari awal di 2020 ya, saya kira kemudian terus berlanjut setiap bulannya ada agenda Lean sharing, dan yang terakhir ada di bulan April, ini adalah Lean sharing juga. Kemudian berbentuk digitalnya adanya mural ya, mural yang sifatnya LPS online. Kemudian ini juga coba kita parade of threads secara digital. Dan tadi ini ada dokumentasi Lean for Trainers ya, Training for Trainers oleh Navi Lean. Dan ini adalah beberapa yang coba kita ikut sertakan dalam implementasi Lean-nya juga, kita sharing keluar. Dan terakhir ada di Lean Construction Day, ini juga ada Pak Abdu dan rekan-rekan dari ITB juga. Dan terakhir, alhamdulillah dengan adanya Lean ini, kita bisa mengantarkan ide kreatif kita berupa waste register untuk present kita di International Group of Lean Construction di Paris nanti di Juni, dan mohon doanya juga untuk rekan-rekan semua. Saya kira tersebut untuk presentasi kami dari Lean Project Execution. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.